semuanya, jadi di dalam video presentasi kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan dari komponen biotik dan juga komponen abiotik, lalu hubungan mereka di dalam satu rantai makanan dan juga di jaringan yang lebih luas nih, yaitu jaring-jaring makanan. Jadi simak terus videonya ya. Yang pertama kita akan bahas mengenai komponen biotik dulu nih. Oke teman-teman, jadi aku bakal ngejelasin apa itu komponen biotik. Jadi komponen biotik itu adalah semua makhluk hidup dalam satu ekosistem yang saling berinteraksi demi keuntungannya masing-masing. Terus ada peranan biotik di ekosistem. Yang pertama ada produsen, terus yang kedua ada konsumen, dan yang ketiga ada decomposer. Ketiganya ini akan dijelaskan oleh Umi di rantai makanan. Iya. Terus ada interaksi komponen biotik. Yang pertama ada simbiosis. Simbiosisnya ini dibagi tiga loh teman-teman. Yang pertama ada komensalisme, terus ada mutualisme, dan yang terakhir ada parasitisme. Oke, jadi komensalisme itu adalah satu pihak diuntungkan dan pihak lainnya tidak dirugikan ataupun diuntungkan. Jadi mereka ini netral. Terus ada simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme itu adalah kedua pihaknya saling diuntungkan. Dan yang terakhir ada parasitisme. Parasitisme itu adalah satu pihak diuntungkan dan satu pihak lainnya itu tidak diuntungkan sama sekali. Terus kesimpulannya adalah komponen biotik itu adalah semua makhluk hidup dalam satu ekosistem yang dikelompokkan menjadi produsen, decomposer, dan konsumen untuk saling berinteraksi demi keuntungannya masing-masing. Dilanjut dengan abiotik nih teman-teman. Halo teman-teman, jadi di sini aku mau menjelaskan untuk komponen abiotik. Nah, abiotik sendiri yaitu komponen yang tidak hidup atau benda-benda mati. Nah, di sini benda-benda mati tersebut sangat mempengaruhi kelangsungan hidup organisme lain. Nah, ada peran penting dari abiotik sendiri yaitu menentukan jenis organisme yang dapat beradaptasi dan bertahan hidup di lingkungan tertentu. Nah, ada fungsi khusus dari abiotik sendiri yaitu ada air. Nah, air itu adalah sumber utama makhluk hidup dan pelarut zat. Nah, yang kedua ada cahaya matahari. Cahaya matahari yaitu untuk membantu tumbuhan untuk berfotosintesis. Nah, yang ketiga ada tanah yaitu sumber mineral dan tempat tumbuh-tumbuhan. Nah, yang terakhir ada udara. Udara sendiri memberi oksigen dan karbon dioksida untuk fotosintesis. Nah, jadi keterkaitannya yaitu komponen abiotik dan biotik yaitu saling seimbang gitu. Dan dilanjut. Oke, jadi sekarang di sini aku bakal ngejelasin tentang rantai makanan. Yang pertama ada produsen. Produsen adalah organisme yang membuat makanannya sendiri dari sinar matahari, air, dan udara. Mereka memberi makanan dan energi untuk tumbuhan dan hewan lainnya. Yang kedua ada konsumen. Konsumen adalah hewan yang memakan tumbuhan dan hewan lain untuk mendapatkan energi. Konsumen dibagi menjadi tiga, yang isinya konsumen utama, penengah, dan juga konsumen puncak. Lalu yang terakhir ada decomposer, pengurai. Adalah makhluk hidup seperti jamur dan bakteri yang menguraikan sisa tumbuhan dan hewan mati menjadi tanah dan juga nutrisi baru yang berguna untuk tumbuhan lainnya. Oke, langsung aja kita ke rantai makanan yang pertama. Yang pertama ada tanaman sebagai produsen, lalu ada belalang sebagai konsumen satu, lalu ada burung sebagai konsumen kedua, burung yang akan dimangsa oleh kucing sebagai predator, dan yang terakhir ada cacing tanah sebagai decomposer. Langsung aja kita ke rantai makanan yang kedua. Yang pertama ada beras sebagai produsen, lalu ada ayam yang akan memakan beras sebagai konsumen satu, lalu ada kucing sebagai konsumen dua, dan yang terakhir ada cacing tanah sebagai decomposer. Langsung aja kita lanjut ke Rehan. Hai, aku Rehan. Di sini aku bakal ngejelasin tentang jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan tuh apa sih? Jaring-jaring makanan tuh adalah beberapa kumpulan dari rantai-rantai makanan
yang saling berhubungan dalam suatu ekosistem. Untuk komponen utamanya di sini yang pertama ada produsen, makhluk hidup pembuat makanan sendiri. Contohnya tumbuhan seperti yang ada di gambar tadi ya. Yang kedua ada konsumen, konsumen satu herbivora, pemakan tumbuhan, contohnya belalang atau ayam. Konsumen kedua karnivora kecil, contohnya burung. Konsumen ketiga atau predator puncak, contohnya kucing. Dan yang ketiga atau yang terakhir dekomposer atau pengurai, menguraikan makhluk hidup mati, contohnya cacing tanah, bakteri atau jamur. Oke, langsung saja kita lanjut ke penutupan. Oke, jadi kesimpulannya itu jadi setiap makhluk hidup itu punya perannya masing-masing, dan juga kalau misalkan mereka salah satunya nggak ada nih, ekosistem pasti nggak akan seimbang. Sampai jumpa dan terima kasih.